Saya kok melihat sikap Anda yang telah menjadi seperti ideologi Deddy Mulyadi ini, saya bacanya kok sudah menjadi seperti perlawanan ya? Iya, harus dilakukan perlawanan. Perlawanannya adalah perlawanan kultural. Itu dia. Artinya bahwa harus ada kesadaran tentang jati diri. Dan ini bukan saya hanya kesadaran kita sebagai jati diri, Pak. Sebagai jati diri orang Sunda. Ini kan harus jati diri Indonesia secara keseluruhan. Kan kita jati diri Indonesia ini kan kita tinggal di tanah air Indonesia. Ketika kita tinggal di tanah air Indonesia, di tanah Sunda, ya kita punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga airnya, menjaga udaranya, menjaga sinar mataharinya agar dia tetap utuh. Bangunan masa depan apa yang kita tawarkan bagi anak-anak kita ke depan? Sedangkan apa? Sedangkan kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu tinggal di sebuah alam yang subur. Kang Deddy, sambil Anda berbicara seperti ini, saya kok melihat tampaknya Anda akan melakukan banyak hal selama pemerintahan Anda di Jawa Barat. Oh iya, saya akan membentuk karakter. Saya akan membentuk karakter, artinya bahwa misalnya begini, kan orang harus lihat konkret. Kalau bicara kebudayaan, maka ada dua karakter yang muncul di Indonesia yang hari ini nampak ya. Dan itu menjadi destinasi. Kalau saya tidak ngomong destinasi, ada Bali, ada Jogja. Oke. Kan jelas tuh. Saya pengen dong, kalau kita bicara Sumatera Barat, jelas juga kebudayaannya. Ketika orang Medan, lihat Medan, jelas kebudayaannya. Saya ingin dong orang Jawa Barat juga jelas kebudayaannya. Jadi ketika dibilang Jawa Barat, itu tanah asal muasalnya Sunda, nanti harus jelas. Rumah Sunda yang mana, pagar Sunda yang mana, bangunan Sunda yang mana, penataan air Sunda yang mana, sistem pertanian Sunda yang mana, sistem peternakan Sunda yang mana, sistem pendidikan Sunda yang mana. Dan itu menjadi bangunan kebudayaan. Dan bangunan kebudayaan itu akan melahirkan kemakmuran. Anda tidak khawatir dengan pikiran beberapa orang, entah apakah bangunan argumennya terukur atau tidak, yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi dengan alam berpikir yang ingin mengembalikan hegemoni orang Jawa Barat pada alamnya, budayanya, pada saat yang bersamaan Anda sedang membatasi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat menuju masa depan. Loh, menuju masa depan kan dengan punya identitas. Orang Tiongkok itu menuju masa depan. Dari mana orang Tiongkok menuju masa depan? Dengan identitas dirinya sebagai orang Tiongkok. Kan itu contoh. Orang Amerika menuju masa depan. Dari mana orang Amerika menuju masa depan? Dari identitas dirinya, saya adalah Amerika. Dalam konteks yang lebih spesifik, coba gambarkan kepada saya, Kang, karena betul-betul saya agak syok mendengarkan penjelasan Anda ini. Kebudayaan Sunda dalam konteks Deddy Mulyadi yang akan dibangun menghadapi industrialisasi misalnya. Seperti apa? Ya industrialisasi. Saya contoh nih, saya ngomong lebih teknis. Ngomong industrialisasi, kita ngomong kawasan industri. Oke. Pemahaman umum hari selama ini adalah yang disebut kawasan industri itu pabrik. Iya. Kumpulan pabrik-pabrik. Kumpulan pabrik-pabrik. Oke. Apa yang terjadi dari kumpulan pabrik adalah setiap hari orang depresi. Oke. Ketika orang depresi, kemudian apalagi duit yang dia terima harus dihabiskan untuk relaksasi. Pertanyaannya, dia sejahtera nggak sih? Kan nggak. Setelah itu dia menghadapi masa tua, PHK sejenisnya. Apa betul hidup harus seperti itu? Menurut saya tidak. Bagaimana? Nanti kita bicara kawasan industri, kenapa tidak dipadukan dalam kawasan kebudayaan? Ada pabrik, ada hutan, ada areal sawah, ada kolam, ada burung, ada kupu-kupu, ada areal jalan, ada orang yang di kawasan industrinya nanti naik sepeda, karena pemukimannya nanti dibikin dalam bentuk rumah yang memiliki aspek ekosistem lingkungan, kan indah, Pak. Kemudian nanti ke pabriknya naik sepeda, ketika ke pabrik naik sepeda melewati taman bunga, melihat burung yang terbang, melihat ikan yang berenang,
Dan kemudian ikan dikelola oleh para petani yang memang budidaya ikan, sawah dikelola tetap oleh para petani sekitar yang itu budidaya pertanian, nanam jagung dikelola masyarakat sekitar, itu nanam jagung. Kemudian anak-anak juga ada yang ngembala kambing, ngembala sapi, ngembala domba di seluruh kawasan industri itu. Artinya Anda menolak pikiran bahwa kebudayaan itu harus pasti berbenturan dengan masa depan. Oh enggak. Kan kebudayaan itu suatu nilai yang terbuka, inklusif. Karena dia inklusif adalah yang tidak boleh kan esensinya. Esensinya bagaimana kalau kebudayaan merawat alam, perkembangan industrialisasi nggak ada problem. Selama tidak bertentangan dengan alam. Nah pertanyaannya adalah bangsa-bangsa besar hari ini menuju kebudayaan. Bukankah mereka menolak pestisida? Menjadi residu dalam makanan itu kembali kepada kebudayaan. Iya, betul. Mereka ingin green. Mereka ingin green dan kita dibuat harus green. Sedangkan kita sudah lama mengikuti pola berpikir mereka, yaitu produksi dan pestisida. Bayangin loh, mereka sekarang green. Ketika mereka green kembali ke alam, sesungguhnya mereka itu kembali ke ajaran leluhur kita.